Runtuhnya marwah sang panggung idola. Panggung megah Indosiar yang selama bertahun-tahun dianggap sebagai kiblat pencarian bakat dangdut sejati, kini tengah berada di titik nadir kehancurannya. Reputasi yang dibangun dengan tetesan keringat para legenda, kini hancur berkeping-keping akibat ambisi komersial yang membutakan mata hati. Masyarakat merasa dikhianati karena panggung suci ini tak lagi menjadi tempat bagi suara-suara emas untuk bersinar, melainkan telah berubah menjadi pasar digital yang kejam. Kesakralan kompetisi ini telah ternoda oleh sistem yang lebih memuja koin daripada kualitas vokal yang murni. Setiap sudut studio kini seolah berbisik tentang ketidakadilan yang merenggut harapan para talenta berbakat yang datang dari pelosok negeri hanya untuk dikalahkan oleh angka digital. Kepercayaan publik yang dulunya begitu kokoh kini telah runtuh, menyisakan puing-puing kekecewaan yang mendalam terhadap visi besar stasiun televisi tersebut. Tirani virtual GIF di atas kualitas suara. Tragedi terbesar dalam sejarah DA7 terjadi ketika kualitas vokal yang seharusnya menjadi hukum tertinggi dalam musik dangdut justru bertekuk lutut di bawah kaki tirani virtual GIF. Kemenangan Tasya Alessia menjadi bukti nyata betapa suara merdu bukan lagi jaminan untuk meraih mahkota juara di era yang serba digital ini. Fenomena ini menciptakan luka mendalam bagi pecinta dangdut ortodoks yang meyakini bahwa teknik dan penghayatan adalah segalanya. Namun, kenyataan pahit menunjukkan bahwa kekuatan modal dan kucuran hadiah digital mampu membungkam kejernihan nada dan keindahan cengkok. Hasil akhir kompetisi ini tidak lagi mencerminkan prestasi musikalitas, melainkan hanya sebuah perlombaan pengumpulan aset digital yang nirjiwa. Para penonton dipaksa menyaksikan bagaimana bakat alami yang tulus harus tersingkir hanya karena kalah dalam perolehan koin. Sebuah realita yang sungguh menyayat hati setiap insan seni di Indonesia. Pengakuan Dewi Persik yang mengguncang jiwa. Atmosfer kompetisi semakin memanas dan mencekam saat juri Dewi Persik melontarkan pernyataan yang sangat kontroversial dan dianggap menusuk rasa keadilan masyarakat. Secara mengejutkan, sang juri mengakui bahwa kemenangan seorang peserta memang sangat bergantung pada limpahan hadiah digital yang masuk ke sistem. Lebih dramatis lagi, ia mengisyaratkan adanya praktik terselubung di mana para juri atau pihak internal bisa saja mengirimkan hadiah melalui akun rahasia atau nama samaran demi mendongkrak posisi peserta tertentu. Pengakuan ini seperti petir di siang bolong yang menghanguskan sisa-sisa profesionalitas yang masih tersisa di meja dewan juri. Integritas mereka yang seharusnya menjadi benteng terakhir kebenaran, kini justru dipertanyakan secara terbuka oleh jutaan pasang mata. Pernyataan tersebut bukan hanya sekadar ucapan, melainkan sebuah pengakuan dosa yang mengonfirmasi kecurigaan publik mengenai adanya skenario di balik layar televisi. Air mata keadilan bagi Velen sang pangeran. Velen, sosok pemuda yang dijuluki sebagai pangeran dangdut sekaligus titisan sang raja Rhoma Irama, harus menelan pil pahit saat mimpinya dirampas oleh sistem yang tidak memihak pada talenta. Meskipun ia memiliki kemampuan musikalitas yang luar biasa, mulai dari cengkok yang sempurna hingga keahlian memainkan berbagai instrumen musik tradisional, ia harus rela berakhir di posisi kedua. Publik melihat Velen sebagai simbol perlawanan bakat murni melawan kekuatan finansial yang masif. Tangis kekecewaan dari para pendukungnya pecah saat melihat sang idola yang lebih kompeten justru dikalahkan oleh angka-angka digital yang tak mencerminkan kualitas seni. Perjalanan Velen di atas panggung adalah sebuah drama tentang ketekunan yang dikhianati oleh mekanisme industri yang haus akan keuntungan semata. Ia adalah juara di hati masyarakat, namun menjadi korban dalam sistem kompetisi yang telah kehilangan kompas moralnya, meninggalkan luka yang akan sulit untuk disembuhkan kembali. Tragedi April sang juara yang tersingkirkan. Kisah April dari Cirebon menjadi fragmen paling menyedihkan dalam sejarah DA7 tahun 2025 ini, karena ia adalah sosok yang paling diinginkan publik untuk menjadi juara pertama. Suaranya yang merdu dan penuh penjiwaan mampu menghipnotis siapa saja yang mendengar. Namun ia harus menerima kenyataan pahit terjepit di posisi juara ketiga. Penyebabnya sungguh ironis. Ia hanya kekurangan jumlah virtual GIF dibandingkan lawan-lawannya. Sebuah alasan yang dianggap sangat tidak masuk akal untuk standar sebuah ajang tarik suara. April adalah representasi dari rakyat jelata yang memiliki talenta emas, namun harus kalah karena tidak memiliki sokongan finansial yang kuat di dunia digital. Kegagalannya meraih tahta tertinggi bukan karena suaranya yang cacat, melainkan karena sistem yang menuntut modal besar untuk sebuah pengakuan. Ini adalah sebuah tragedi seni di mana kemurnian bakat harus dikubur hidup-hidup di bawah tumpukan hadiah virtual yang tak pernah ia miliki.
Kemarahan Sang Raja Dangdut Rhoma Irama. Sang Raja Dangdut, Haji Rhoma Irama, tidak bisa tinggal diam melihat kehancuran standar musik dangdut di depan matanya sendiri. Beliau memberikan sorotan tajam dan kritik pedas terhadap arah kompetisi yang kini sudah melenceng jauh dari hitahnya sebagai penjaring talenta musik. Rhoma Irama seolah menjadi suara hati nurani bangsa yang mengingatkan bahwa musik adalah tentang rasa dan kualitas, bukan tentang seberapa banyak koin yang bisa dikumpulkan dalam waktu singkat. Beliau merasa bahwa ajang digital ini telah merusak tatanan estetika dangdut yang telah dibangun selama puluhan tahun dengan penuh perjuangan. Kemarahan sang legenda ini menjadi validasi atas kegelisahan masyarakat bahwa ada yang salah dengan industri hiburan saat ini. Teguran keras dari sang raja adalah sebuah lonceng peringatan bagi Indosiar bahwa jika mereka terus berjalan di jalur ini, maka sejarah akan mencatat mereka sebagai penghancur budaya dangdut sejati demi kepentingan rating dan profit. Skakmat fatal untuk para juri yang lengah. Keadaan semakin memuncak ketika para juri yang seharusnya menjadi penentu objektivitas justru mendapatkan skakmat fatal dari kenyataan yang mereka buat sendiri. Posisi mereka kini terpojok oleh gelombang protes yang tak terbendung dari seluruh pelosok negeri yang menuntut keadilan bagi peserta yang lebih berbakat. Kritik yang mengalir bukan lagi sekedar kritik biasa, melainkan sebuah serangan terhadap kredibilitas mereka sebagai profesional di bidang musik. Juri dianggap telah kehilangan taringnya karena tidak berani mempertahankan standar kualitas di tengah tekanan sistem digital yang dipaksakan. Kesalahan fatal dalam memberikan penilaian yang lebih condong pada popularitas instan dan kiriman GIF telah membuat mereka kehilangan wibawa di mata para junior dan penggemar musik dangdut. Setiap komentar mereka di atas panggung kini dianggap sebagai retorika kosong yang tidak memiliki landasan kebenaran, karena pada akhirnya keputusan pemenang tetap ditentukan oleh algoritma hadiah bukan oleh telinga musikal. Fenomena GIF gaib dan sultan penguasa panggung. Misteri di balik banjirnya hadiah virtual untuk peserta tertentu menciptakan spekulasi gelap mengenai adanya sosok-sosok gaib atau pengaturan di balik layar. Masyarakat mencurigai bahwa angka-angka yang melambung tinggi tersebut adalah hasil rekayasa atau dukungan dari para sultan yang memiliki agenda tertentu untuk memenangkan jagoannya. Fenomena ini menciptakan ketimpangan yang mengerikan, di mana panggung DA7 bukan lagi tempat bertanding bagi para penyanyi, melainkan medan perang bagi para pemilik modal besar. Keterlibatan tokoh publik seperti Raffi Ahmad yang turut menyawer dalam kapasitasnya sebagai pejabat negara menambah bumbu drama yang semakin memperkeruh suasana. Hal ini seolah memberikan pesan bahwa untuk menjadi juara, seseorang tidak perlu berlatih vokal siang malam, melainkan cukup dengan menarik simpati para orang kaya untuk mengirimkan GIF sebanyak-banyaknya. Transparansi kompetisi ini pun kini berada dalam kegelapan total yang menyisakan banyak tanda tanya besar. Masa depan dangdut yang berada di ujung tanduk. Melihat kekacauan yang terjadi di DA7, masa depan musik dangdut di Indonesia kini dirasakan tengah berada di ujung tanduk yang sangat rapuh. Jika sistem penentuan juara seperti ini terus dipertahankan, maka tidak akan ada lagi generasi muda yang tertarik mengasah kualitas vokal mereka secara serius. Bakat-bakat alami di masa depan mungkin akan merasa sia-sia untuk berjuang jika pada akhirnya mereka tahu bahwa kemenangan bisa dibeli dengan sejumlah uang dalam bentuk hadiah digital. Kompetisi ini seharusnya menjadi pabrik penyanyi berkualitas, namun kini lebih terlihat seperti mesin judi yang hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu. Kecintaan masyarakat terhadap musik dangdut yang asli bisa saja memudar dan digantikan oleh rasa antipati terhadap industri televisi yang dianggap manipulatif. Ini adalah masa suram bagi industri kreatif, di mana integritas seni telah dikalahkan oleh keserakahan digital, meninggalkan sebuah lubang besar yang mengancam keberlanjutan regenerasi musik dangdut yang bermartabat. Tuntutan revolusi bagi stasiun televisi Indosiar. Di akhir segala drama yang menguras emosi ini, masyarakat menuntut adanya revolusi total dan pembersihan sistem di dalam tubuh Indosiar. Penonton tidak lagi mau disuguhi sandiwara pencarian bakat yang hasilnya sudah bisa ditebak berdasarkan jumlah modal yang masuk ke kantong perusahaan. Mereka menginginkan kembalinya sistem penilaian yang murni berdasarkan kuping juri yang ahli dan hati yang jujur tanpa intervensi virtual GIF yang berusak. Jika Indosiar ingin memulihkan reputasinya yang sudah hancur lebur, mereka harus berani meninggalkan format yang hanya mengejar keuntungan sesaat ini. Publik menuntut permohonan maaf dan perbaikan sistem secara menyeluruh agar panggung dangdut tidak berubah menjadi panggung sandiwara yang penuh dengan tipu daya. Ini adalah titik balik yang krusial. Apakah televisi akan tetap menjadi pelayan bagi para pemilik modal, ataukah mereka akan kembali menjadi penjaga martabat seni dan kebudayaan Indonesia yang selama ini telah menjadi kebanggaan seluruh rakyat dari Sabang hingga Merauke?